Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita hari ini tentang kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kepada yang minta hormat, ilmu pengetahuan itu sangat tinggi harganya dan pahalanya. Dalam satu hadis dinyatakan bahwa menuntut ilmu 1 menit lebih berharga daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, menuntut ilmu 1 menit lebih berharga menuntut ilmu 1 menit daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berdebatlah antara Rasulullah dengan Aisyah. Makanya Aisyah ini sangat populer namanya dan sangat disayangi oleh Rasulullah karena dia cinta ilmu. Di antara seluruh istri Rasulullah yang paling cinta ilmu itu Siti Aisyah. Ciri-ciri istri yang cinta ilmu sering bertanya terus, ini bagaimana ya Rasulullah? Lalu kata Aisyah, mana yang tinggi pahalanya orang menuntut ilmu 1 menit dengan sholat 1000 rakaat? Ya kata Rasulullah, yang menuntut ilmu itu lebih tinggi pahalanya. Kata Aisyah, menurut saya enggak. Ya Rasulullah, menurut saya yang tinggi harganya yang sholat 1000 rakaat itu namanya ahlil ibadah. Kalau orang menuntut ilmu namanya ahlil ilmu. Mana yang tinggi nilainya, ahli ilmu daripada ahlil ibadah? Kata Aisyah, tinggilah nilainya ahlil ibadah. Sebab apa gunanya orang ilmu banyak-banyak kalau tidak beribadah? Tersenyum Rasulullah. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum Rasulullah kepada istri mudanya Aisyah. Baik Aisyah, taruhan kita kata Rasulullah, kalau engkau katakan lebih tinggi banyak pahalanya ahli ibadah daripada ahli ilmu, seberapa hebatnya ibadah orang yang tidak berilmu? Tersenyum pula Aisyah. Oh iya ya Rasulullah, lebih tinggilah nilainya orang ahli ilmu dibanding dengan orang ahli ibadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tak disebutkan ahli ibadah, tapi utul ilma, yang ditinggikan oleh Allah derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Bukan disebutnya yang ditinggikan derajatnya itu orang yang beriman dan beribadah, bukan begitu. Kenapa berilmu? Karena berilmu dulu sebelum beribadah. Al-ilmu qabla al-ibadah. Berilmulah dulu sebelum beribadah. Jadi lebih tinggi nilainya orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Kalau orang ibadahnya banyak tapi tidak dengan ilmu, kosong nilainya, tidak berpahala. Karena itu utamakanlah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mufti Pekanbaru, dosen saya waktu di S3, sekarang menjadi calon
wakil gubernur Dr. Mawardi LCMA. Itu dia sedang ceramah di satu masjid besar di Pekanbaru ini. Mau di stop oleh ibu-ibu. Stoplah, Buya. Kenapa? Udah masuk waktu syuruk. Nah, kenapa kami mau beribadah lagi? Disampaikanlah oleh guru saya itu, Syekh. Dia lebih muda dari saya. Tapi karena dia 13 tahun di Mekah ya. Kalau saya cuma 40 hari di Mekah. Dia 13 tahun bacaannya kitab gundul semua. Jadi kami mau suruk lagi. Stoplah dulu pengajiannya, karena suruk itu lebih besar pahalanya daripada mengaji. Diterangkanlah oleh beliau, besarlah pahalanya pengajian lagi dibandingkan dengan salat suruk. Karena salat suruk itu tak dikenal oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak ada suruknya. Tapi kalau dilakukan juga, ya namanya bukan suruk. Itu namanya berilmu sebelum melakukan sholat. Jadi sholat suruk itu adalah sholat duha itu. Jadi makanya dilewatkan waktunya sedikit. Jadi sholat suruk itu adalah sholat duha yang di awal ketika kita tidak keluar dari masjid dari satu pengajian. Nah, itu duha awal namanya. Nah, imam yang lain daripada Imam Syafi'i menyebutnya sholat suruk. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya duha awal bagi orang yang tidak keluar dari masjid. Tapi bagi orang yang keluar dari masjid, dia tidak tetap sudah sholat subuh, keluar dia sholat lagi, itu sholat duha saja namanya. Tapi kalau dia tidak keluar dari masjid langsung sholat duha, itu namanya duha awal yang imam selain dari Imam Syafi'i menyebutnya suruk. Makanya dulu-dulu kita jarang mendengar suruk, itu baru akhir-akhir ini ya, karena tidak dipopulerkan oleh Imam Syafi'i. Tapi boleh namanya aja yang beda. Kalau sholat suruk itu tidak keluar lagi dari masjid langsung, itu duha awal. Kemudian sholat berikutnya tambah lagi, itu duha berikutnya tambahan. Karena sholat duha itu boleh tidak hanya 2 rakaat, boleh 4, boleh banyak, semampunya kita. Nah, itu namanya berilmu tentang sholat, tentang suruk. Nah, jadi soal ilmu pengetahuan sangat penting sekali, baik kita dalam beribadah, baik kita dalam pergaulan, dalam zakat, apalagi akidah. Berilmulah kita, dan ilmu itu lebih besar pahalanya walaupun hanya 1 menit. Afdalu min salatin alfa raka'atin, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Makanya gila-gilaan para fuqaha dahulu, gila-gilaan dalam hal mencari guru, menuntut ilmu pengetahuan di mana-mana. Bukan guru yang datang, tapi murid yang datang kepada guru. Dicarinya guru di mana? Di mana? Kenapa? Besar sekali pahalanya dalam memburu ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal guru memburu itu, gurulah ilmu pengetahuan sangat besar. Saya ketika di pesantren di Bangkinang, saya termasuk orang yang memburu guru-guru. Jadi saya itu jalan kaki kemana-mana, karena nggak punya sepeda, hidup miskin. Jadi karena ayah ibu juga susah. Adapun ayah dan ibu hidupnya miskin sejak dahulu, sampai wafatnya tetap begitu. Sudahlah takdir dari Tuhan. Tapi walaupun orang tua miskin, saya tetap memburu ilmu pengetahuan. Jadi saya tinggal di gubuk. Kalau saya bilang itu gubuk nenek dukun, tapi dalam novel saya sudah bikin novel.
Apa novel saya pertama itu, Cinta Pertamaku di Tilang Nenek Dukun. itu main-main aja dulu itu ya, coba orek-orek. Tapi sudah saya jadikan buku, laris dijual ya di Gramedia. Itu kisahnya memburu ilmu pengetahuan. Jadi waktu saya tamat SD, saya memburu. Itu ada pengajian. Itu apa? Ada satu surau Muhammadiyah. Saya pergi ke sana. Kenapa? Karena buya-buyanya didatangkan dari luar di masjid itu, walaupun tidak besar. Saya asik menimba ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ketika nanti ketemu dengan ayah, ketika pulang ke rumah dia tuntut, apa yang kamu dapat 1 tahun ini, coba kamu ceramahkan di musola kita yang kecil juga. Karena dia guru mengaji juga. Jadi kalau saya tidak tahu apa yang akan disampaikan, tidak dapat ilmu, tentu tidak tahu pula yang akan disampaikan. Menjadi imam yang ceramah, yang maulid Nabi, apa yang akan saya sampaikan? Tentu saya memburu. Memburu. Satu masjid, orang tarikat. Masjid di satu lagi, saya ikuti juga. Kenapa? Karena memburu ilmu pengetahuan. Yang satu lagi kuburan muzakarah, malam hari sampai jam 11, khusus untuk nahwu saraf. Tingkatan saya belum sampai ke situ. Saya masih sanawiyah kelas 1. Tapi saya ikut juga dan ngerti sedikit-sedikit. Lama-lama terasa enaknya. Jadi memburu ilmu pengetahuan. Ternyata ulama-ulama terdahulu juga memburu ilmu pengetahuan dengan berbagai-bagai cara. Karena itu ilmu sangat penting sekali.